بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم ارزقنا العلم ما ينفعنا وارزقنا العمل ما علمتنا ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما جيدا. أحبتي الكرام أعزني وأعزكم الله. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menyampaikan tentang banyak permasalahan di dalam salat, dari syarat-syarat salat, kemudian rukun-rukun salat, kemudian kewajiban-kewajiban salat, kemudian sunnah-sunnah salat, kemudian pembatal-pembatal salat, kemudian yang terakhir adalah perkara-perkara yang dimakruhkan di dalam salat. Maka pada kesempatan pagi hari yang berbahagia ini, ahibatil kiram, kita akan mempelajari secara menyeluruh dari tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam melaksanakan ibadah salat. Di mana memang melaksanakan ibadah salat sesuai dengan yang dituntunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah perintah yang diperintahkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Nabi sabdakan, sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihatku melaksanakan ibadah salat. Bahkan dalam salah satu riwayat hadis Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam mengajarkan ibadah salat kepada umatnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berada di atas mimbar dalam rangka untuk mengajarkan salat kepada para sahabat-sahabatnya, hingga ketika telah tiba waktu untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud, fanazalal qahqara, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam turun dari atas mimbar sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta sajada fi aslil mimbar, sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam sujudnya itu berada di bawah. Baru kemudian ketika sudah waktunya berdiri, Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali naik ke atas mimbar dalam rangka untuk mengajarkan kepada para sahabat-sahabatnya tentang bagaimana tata cara pelaksanaan ibadah salat seperti yang dituntunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sifatus salatin nabiyyi, sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang pertama adalah ketika seorang muslim hendak melaksanakan ibadah salat, yang pertama untuk hendaknya dia menghadap ke arah kiblat. Ini setelah semua syarat-syarat di dalam salat terpenuhi, dari Islam, berakal, lalu kemudian baligh, meskipun anak-anak juga sudah diperkenankan untuk melaksanakan ibadah salat ketika sudah mencapai usia tamyiz, suci dari 2 hadath, lalu kemudian masuknya waktu salat, lalu kemudian menutupi aurat, lalu kemudian terhindarnya seseorang dari najis pada tubuh, pakaian dan tempat. Nah, maka yang hendaknya diperhatikan selanjutnya adalah istiqbalul kiblah, adalah menghadap ke arah kiblat. Hal ini dikarenakan Allah Subhanahu wa taala menyampaikan fawalli wajhaka syatral masjidil haram, arahkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Demikian Allah Subhanahu wa taala firmankan. Dan di dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim, idza qumta ila sholati fa asbighil wudu' thumma istaqbilil qiblah. Jika engkau
hendak melaksanakan ibadah sholat, maka sempurnakanlah wudhumu, kemudian menghadaplah ke arah kiblat. Nah, jadi menghadap ke arah kiblat. Artinya ketika seseorang sedang berada di tempat yang tidak biasanya, gitu ya, misalkan sedang berada di tempat manapun itu, gitu ya, di hotel misalkan, atau dia sedang melakukan perjalanan ke pegunungan atau ke perkebunan, lalu kemudian tiba waktu pelaksanaan ibadah sholat, maka hendaknya dia memperhatikan arah kiblat di dalam melaksanakan ibadah sholat. Lalu kemudian yang kedua, ahibatil kiram ma'azzani wa'azzakumullah, adalah al-qiyam, adalah berdiri. Nah, ini anak tanya, berdiri ini masuknya dalam kategori, kalau menghadap ke arah kiblat tadi masuknya ke dalam syarat sholat ya, maksudnya ke dalam syarat sholat yang harus terpenuhi sebelum pelaksanaan ibadah sholat seseorang. Lalu kemudian yang kedua, berdiri. Ini berdiri ini masuknya dalam poin apa kira-kira? Berdiri di dalam sholat masuknya dalam rukun ya. Nah, jadi berdiri di dalam sholat ini masuknya rukun. Wa qumu lillahi qanitin, dan laksanakanlah sholat dalam keadaan taat. Gitu ya. Dan Allah memerintahkan qiyam di sini, yang kalau seperti disampaikan oleh Nabi, sholli qa'iman, laksanakanlah sholat dalam keadaan berdiri. Nah, maka berdiri ini rukun di dalam pelaksanaan sholat wajib, gitu ya. Kecuali di dalam pelaksanaan sholat sunnah, berdiri ini masuk dalam kategori sunnah. Jadi tidak sampai pada derajat rukun, artinya orang yang melaksanakan sholat sunnah boleh melaksanakannya dalam keadaan duduk, gitu ya. Boleh melaksanakannya dalam keadaan duduk, dan dia memperoleh setengah dari pahala orang yang melaksanakan sholat sunnah dalam keadaan berdiri. Nah, namun boleh-boleh saja, karena Nabi dulu di dalam melaksanakan sholat sunnahnya, dulu Nabi pernah melaksanakan dalam keadaan duduk, gitu ya. Namun kalau dalam sholat wajib, berdiri ini adalah rukun, kecuali bagi mereka-mereka yang tidak mampu, tentunya diperbolehkan untuk sholat dalam keadaan duduk, bahkan berbaring pada salat-salat wajibnya, karena memang Nabi yang menyampaikan sholli qa'iman fa illam tastati' fa qa'idan fa illam tastati' fa 'ala jam. Salatlah dalam keadaan berdiri, kalau tidak mampu maka duduk, kalau tidak mampu maka berbaring. Lalu kemudian yang ketiga, ahibatil kiram, di antara tuntunan yang dituntunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah mengambil pembatas salat atau sutrah. Mengambil pembatas salat atau sutrah ini masuk dalam sunnah-sunnah ya, di dalam pelaksanaan ibadah seseorang. Sebelum seorang muslim melaksanakan sholat, disunnahkan untuk hendaknya dia mengambil pembatas sholat, atau yang lebih kita kenal dengan sutrah ya. Ini yang biasa dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi biasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menjadikan tembok sebagai pembatas sholatnya. Terkadang Nabi menjadikan tiang sebagai pembatas sholatnya. Terkadang Nabi pernah menjadikan pohon sebagai pembatas sholatnya. Jadi pembatas sholat itu adalah sebuah benda yang kita letakkan di hadapan kita ketika kita melaksanakan ibadah sholat. Ya. Terkadang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menurunkan pelana onta. Pelana onta Nabi itu diturunkan lalu dijadikan sutra. Terkadang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggunakan harbah atau anazah, tombak kecil Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang ditancapkan. Nah, gitu ya. Ini adalah yang dilakukan oleh Nabi SAW. Oleh karenanya ahibatil kiram, hal ini oleh sebagian para ulama dikategorikan sebagai sesuatu yang wajib, karena Nabi SAW senantiasa menjaga hal tersebut. Nah, ini adalah hendaknya menjadi yang kita jaga di dalam pelaksanaan ibadah salat kita, gitu ya. Kalaulah tidak sampai pada sesuatu yang wajib, setidaknya ini adalah amalan yang sangat dianjurkan di dalam syariat Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Untuk jarak antara tempat sujud dengan sutroh, jadi kalau kita sholat itu jaraknya antara kita dengan sutroh itu adalah kalau kita sujud, antara tempat sujud kita ini, tempat wajah kita dengan pembatas sutroh kita itu masih ada ruang. Jadi tidak nempel, akan tetapi masih ada ruang. Ini kalau tempatnya memungkinkan. Tapi kalau misalkan seperti sholat berjamaah dan tidak ada ruang, kepala kita langsung nempel ke tembok atau misalkan kepada sof yang berada di hadapan kita, tidak ada masalah. Namun biasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam perihal sutrah ini, ahibatil kiram azan wa azakumullah, biasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu
menjadikan jarak antara kepala dengan sutroh Nabi itu seperti tempat di mana kambing itu bisa lewat. Jadi ya mungkin seukuran satu jengkal atau lebih sedikit antara kepala dengan pembatas sholat kita. Nah, ini yang biasa dilakukan oleh Nabi SAW. Untuk tinggi minimal, untuk tinggi minimalnya sutroh, itu adalah seukuran 1 hingga 2 hasta. Jadi minimalnya tinggi sutroh itu adalah seukuran 1 hasta. Nah, ini yang biasanya digunakan oleh Nabi SAW, dan ukuran ini disimpulkan dari muakhiratur rahil, dari pelana onta yang biasanya digunakan oleh Nabi SAW. Untuk lebarnya, minimal lebar itu seperti seukuran tombak atau seperti tongkat lah. Nah, ini biasanya lebar sutroh yang digunakan oleh Nabi SAW. Nah, ini ahibatil kiram azzani wa azzakumullah adalah yang dilakukan oleh Nabi SAW. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau dalam riwayat Bukhari dan Muslim, wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqifu qariban minas sutrah. Nabi itu biasanya berdiri di dekat pembatas salat. Fa kana bainahu wa bainal jidari thalathata adhru. Biasanya Nabi itu jarak antara Nabi dengan tembok. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah jaraknya tempat berdirinya Nabi dengan tembok yang dijadikan sebagai sutrah itu seukuran 3 hasta. Wa baina maudhi'i sujudihi wal jidari mamarrasyah, yang lalu kemudian antara tempat sujudnya Nabi dengan tembok yang dijadikan sutrah oleh Nabi adalah jarak di mana kambing itu biasanya masih bisa lewat. Nah, demikian adalah sutrah yang digunakan oleh Nabi SAW. Sampai di sini jelas kira-kira ya? Nah, jadi orang kalau mau sholat, perhatikan pembatas sholatnya, agar kalau misalkan ada orang yang mau lewat di hadapan dia tidak ada masalah. Ini dia tidak terganggu dengan orang yang lewat di hadapannya. Nah, karena kalau misalkan kita sudah mengambil pembatas sholat, masih ada yang mau melewati kita, antara kita dengan pembatas sholat, sunnahnya Nabi SAW untuk kita menghadangnya. Idza shalla ahadukum ila sutratin yasturuha fa arada ahadun ayyajtaza baina yadayhi falyadfa'hu. Kalau misalkan orang sudah melaksanakan sholat dengan menghadap ke arah pembatas sholat, lalu ada orang yang hendak melewatinya, maka hendaknya dia menghalanginya. Fa in aba falyuqatilhu. Kalau misalkan masih enggan untuk kecuali dia lewat, maka ditahan, dihalangi lebih keras lagi, ya. Fa innama huwa syaitan, karena dia adalah syaitan. Dalam hadis yang lain Nabi SAW menyampaikan, tidaklah orang yang hendak melewati orang yang sedang sholat ini menunggu selama 40, ya, 40. Di sini rawi ragu apakah 40 hari, 40 bulan atau 40 tahun, maka itu lebih baik baginya dibandingkan dengan lewat di depan orang yang melaksanakan ibadah sholat. Baik. Lalu kemudian yang keempat, ahibatil kiram, adalah an-niyah. Jangan lupa di dalam melaksanakan ibadah sholat adalah meniatkannya. Wa mahallun niyati al-qalbu, dan letak niat itu berada di dalam hati. Dan niat ini kalau seperti disebutkan di dalam kitab Al-Fiqhul Muyassar masuk dalam kategori syarat. Masuk dalam kategori syarat. Nah, meskipun sebagian para ulama mengkategorikannya sebagai rukun. Nah, namun kalau di dalam kitab Al-Fiqhul Muyassar yang kita jadikan sebagai rujukan pembelajaran adalah niat ini posisinya berada pada syarat. Nah, ini jadi sebelum sholat hendaknya diniatkan, karena memang Nabi SAW menyampaikan innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan itu sah dan tidaknya tergantung dari niatannya. Antara sholat sunnah qabliyah subuh dengan sholat subuh sama, gerakannya ya sama, bacaannya ya sama, maka yang membedakan adalah niatannya. Nah, maka di sini adalah hal yang hendaknya kita perhatikan. Taib. Lalu kemudian selanjutnya, ahibatil kiram azzani wa azzakumullah, adalah menjadikan pandangan sholat ke arah tempat sujud kita. Ini poin yang kelima. Ini dikarenakan wa kana sallallahu alaihi wasallam, dalam riwayatnya Al-Imamul Baihaqi dan Al-Imam Hakim yang disahihkan oleh Al-Imamul Albani, wa kana sallallahu alaihi wasallam idza shalla ta'ta'a ra'sah
wa rama bi basarihi nahwal ardi. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kalau melaksanakan ibadah salat, Nabi menundukkan kepalanya. Yang lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam itu meletakkan arah pandangan matanya ke tanah, gitu ya, atau ke tempat sujudnya yang dilakukan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gitu ya, dan kita tahu memang Nabi melarang untuk kita itu menatap ke arah langit di saat sedang melaksanakan ibadah salat. Seraya Nabi memberikan ancaman la yantahiyanna aqwamun, gitu ya. Allah Subhanahu wa taala akan membinasakan suatu kaum yang mengangkat pandangan-pandangan mereka di saat melaksanakan ibadah salat ke arah langit. Ini sesuatu yang dilarang oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Wa kana yanha an raf'il basari ila sama. Gitu ya, Nabi melarang umatnya untuk mengangkat pandangannya ke arah langit. La yantahiyanna aqwamun yarfa'una absarahum ila sama fi shalah aw la tarji'u ilaihim. Allah akan membinasakan kaum yang melaksanakan ibadah salat dengan mengarahkan pandangan mereka ke arah langit. Ini dilarang di dalam syariat Nabi kita. Akan tetapi tuntunan yang dituntunkan oleh Nabi adalah pandangan mata hendaknya diarahkan ke tempat sujud atau dengan kita menunduk. Ini di antara tuntunan yang dituntunkan oleh Nabi. Lalu kemudian yang keenam adalah takbiratul ihram. Takbiratul ihram masuknya dalam kategori rukun. Takbiratul ihram masuk dalam kategori rukun. Di mana yang dimaksudkan di sini adalah bacaannya Allahu Akbar. Sementara kalau gerakannya hibatil kiram sering sudah kita sampaikan, kalau gerakan mengangkat kedua tangannya ini sunnah. Nah, namun ucapannya, bacaan Allahu Akbarnya ini yang masuk dalam kategori rukun yang tidak boleh ditinggalkan. Jadi ketika kita mengucapkan Allahu Akbar, disinilah kita mulai masuk pada pelaksanaan ibadah salat. Nah, sementara mengangkat kedua tangannya ini adalah amalan sunnah, begitu ya. Di sana kita jelaskan pada poin yang A, ketika seseorang melaksanakan salat berjamaah, makmum bertakbir setelah imam. Makmum bertakbirnya itu setelah imam. Lalu kemudian yang B, dengan cara mengangkat kedua tangan dengan menghadapkan kedua telapak tangan ke arah kiblat. Kedua telapak tangan kita arahkan ke arah kiblat sejajar dengan bahu, ya, sejajar dengan bahu. Dan terkadang Nabi SAW mengangkat hingga berada di antara bahu dan telinga. Nah, ini dua tata cara daripada mengangkat kedua tangan yang dituntunkan oleh Nabi SAW. Nah, jadi menghadapkan telapak tangan kita itu ke arah kiblat, lalu kemudian mengangkatnya sejajar dengan bahu atau agak ke atas antara bahu dengan telinga. Nah, ini yang dilakukan oleh Nabi SAW. Lalu kemudian yang C, ahibbatil kiram, mengangkat kedua tangan boleh dilakukan seiring ucapan takbiratul ihram sebelum ataupun sesudahnya. Nah, ini yang biasa dilakukan oleh Nabi, ini juga sudah pernah kita sampaikan. Wa kana yarfa'u yadayhi taratan ma'at takbir wa taratan ba'dat takbir wa taratan qablah. Adapun Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya terkadang bersamaan dengan ucapan takbir. Allahu Akbar. Ya. Wa taratan ba'da takbir, terkadang mengangkat kedua tangannya setelah ucapan takbir, ya, Allahu Akbar, baru mengangkat kedua tangannya. Wa taratan qablahu, terkadang sebelum ucapan takbir. Nah, jadi mengangkat kedua tangan dulu, lalu kemudian Nabi baru bertakbir Allahu Akbar. Nah, artinya semua ini boleh bersamaan, setelah ataupun sebelum. Itu semua pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu bisa kita dapati di dalam riwayatnya Al-Imamul Bukhari, di dalam riwayatnya Al-Imam Abu Dawud, demikian Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan. Wa kana yarfa'uhu mamdudatal asabi, dan Nabi mengangkat kedua tangan ini dalam keadaan membentangkan yang namanya jari jemari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana yaj'aluhuma hadwa mankibaihi, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu itu menjadikan kedua tangan ini sejajar dengan pundaknya. Wa rubbama kana yarfa'uhuma hatta yuhadhiya bihima furu'a udhanaihi. Dan terkadang Nabi mengangkatnya, jadi terkadang sejajar dengan pundak, terkadang mengangkatnya sampai sejajar dengan furu'u udhunaihi, yaitu sampai anting-anting telinga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian yang ketujuh, ahibbatul kiram, adalah sendekap. Jadi setelah kita bertakbir sambil mengucapkan takbiratul ihram Allahu Akbar sambil mengangkat kedua tangan kita, selanjutnya adalah bersendekap. Ini yang dilakukan oleh Nabi.
Wa kana sallallahu alaihi wasallam, di dalam riwayat Muslim, yada'u yadahul yumna 'ala al-yusra. Jadi Nabi setelah mengangkat kedua tangannya, Nabi meletakkan tangan kanannya berada di atas tangan kirinya. Jadi langsung tanpa diputar, ya. Tanpa diputar akan tetapi langsung. Terkadang ada sebagian yang karena ingin mendahulukan yang kanan, ya, sementara letak yang diletakkan dulu kiri, jadi kanan dulu lalu kemudian diputar. Nah, ini tidak dilakukan oleh Nabi. Yang dilakukan ya sudah langsung. Jadi meletakkan yang kiri dulu lalu kemudian diikuti dengan yang kanan, diikuti dengan yang kanan. Ini yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seraya Nabi pada saat itu menyampaikan, "Inna ma'syaral anbiya'i amarna bi ta'jili fitrina aw ta'khiri sahurina wa an nad'a aymanana 'ala syama'ilina fis shalah." Jadi sesungguhnya kata Nabi Muhammad SAW, para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala itu memerintahkan kepada kami untuk bersegera di dalam berbuka puasa dan mengakhirkan makan sahur, lalu kemudian untuk hendaknya kita meletakkan tangan kanan kita itu berada di atas tangan kiri kita di dalam salat. Nah, ini disampaikan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas ya? Ini bersedekap. Pada poin yang adi nomor 7, dengan cara meletakkan tangan kanan di atas punggung tangan sebelah kiri, pergelangan tangan kiri atau lengan tangan kiri, terkadang Nabi SAW menggenggamnya. Ini juga sudah kita sampaikan, ya. Wa kana yadha'ul yumna 'ala dhahri kaffihi al-yusra war-rusghi was-sa'id. Jadi Nabi ketika bersedekap itu terkadang Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan tangan kanan itu berada di atas punggung tangan kiri, war-rusghi terkadang di atas pergelangan tangan kirinya, dan terkadang was-sa'id. Jadi terkadang di lengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yang dahulu dilakukan oleh Nabi sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, oleh Ibnu Hibban dengan sanad yang sahih. Wa amara bidzalika ashabahu wa kana ahyanan yaqbidu bil yumna 'ala al-yusra. Nah, jadi seperti yang sudah kita sampaikan, jadi Nabi itu ketika meletakkan tangan kanan di atas tangan kirinya, terkadang Nabi meletakkan di atas punggung tangan, terkadang Nabi meletakkan di atas pergelangan tangan, terkadang Nabi meletakkan di atas lengan. Terkadang Nabi meletakkan begitu saja, ya, dan terkadang Nabi sallallahu alaihi wasallam menggenggamnya. Artinya ada 6. 1 2 3 4 5 6. Nah, ini semuanya boleh dilakukan oleh seorang muslim di dalam salatnya. Wa kana yad'uhum 'ala sadr, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu meletakkan kedua tangannya di dada Nabi. Ini sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud. Nah, wa kana yanha 'anil ikhtisari. Baik. Jelas sampai di sini, hibatul kiram. Dan bersedekap ini kira-kira masuk amalan mana? Rukun, wajib atau sunnah? Maksudnya dalam kategori yang sunnah. Nah, ini maksudnya dalam amalan yang disunnahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu hibatul kiram adalah membaca doa iftitah. Membaca doa iftitah. Tsumma kana sallallahu alaihi wasallam yastaftihul qira'ata bi adiyatin katsirah mutanawwi'ah. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sebelum memulai bacaan-bacaan salatnya terlebih dahulu membaca doa pembuka. Dan ada banyak doa yang dituntunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana kalau sunnahnya seorang muslim dianjurkan untuk menghafal semua doa itu dan dibaca secara bergantian di dalam amalan ibadah salatnya. Terkadang Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Di antara doa yang juga biasa dibaca oleh Nabi, wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ard hanifa muslima wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, sampai akhir zikir. Termasuk juga yang biasa dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, anta rabbi wa ana abduk Allahumma antal malik la ilaha illa anta subhanaka wa bihamdik. Ya. Nah, jadi ada banyak doa yang dituntunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini bisa kembali ke kitab sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disusun oleh Al-Imam Al-Albani. Di sana beliau menyebutkan semua doa-doa iftitah yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sunnahnya orang ketika telah bertakbir lalu bersedekap terlebih dahulu membaca doa iftitah. Nah, kira-kira doa iftitah ini masuknya dalam kategori apa? Rukun, sunnah, wajib? Sunnah, mumtaz.
Lalu kemudian setelah itu yang kesembilan adalah membaca ta'awudz. Yang kesembilan adalah membaca ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nah, ini sunnah yang dituntunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau misalkan mau lebih lengkap, a'udzubillahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Nah, ini dulu juga yang biasa dibaca oleh Nabi sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Baru kemudian setelah itu membaca basmalah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kemudian setelah itu diikuti dengan bismillahirrahmanirrahim. Ya. Untuk membaca bismillahirrahmanirrahim, nah ini biasanya Nabi memelankannya. Ini terutama ketika seseorang menjadi imam pada bacaan yang dikeraskan, maghrib, isya dan subuh. Kalau kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah memelankan bacaan basmalah. Terkadang Nabi mengeraskannya. Jadi kalau kebiasaannya itu memelankan, yang lalu kemudian terkadang Nabi juga mengeraskannya. Gitu ya. Nah, ini ahibatul kiram adalah pada poin yang ke-10, membaca basmalah dengan pelan. Lalu kemudian yang ke-11 adalah membaca suratul Fatihah. Membaca surat Al-Fatihah. Membaca surat Al-Fatihah ini kira-kira masuk dalam kategori apa di dalam salat? Rukun. Nah, artinya tidak boleh ditinggalkan kecuali berada dalam beberapa pengecualian. Nah, jadi membaca surat Al-Fatihah ini adalah rukun di dalam salat. Tsumma yaqra'u Al-Fatihah wa yaqta'uhuma ayatan ayah. Tsumma yaqif, tsumma yaqul alhamdulillahi rabbil alamin. Tsumma yaqif, tsumma yaqul ar-rahmanir rahim. Jadi Nabi itu kalau membaca bacaan Al-Fatihah di dalam salatnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ahibatul kiram memotong tiap-tiap ayat. Nah, ini sunnah Nabi SAW. Alhamdulillahi rabbil alamin. Setelah bismillah tentunya bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Demikian. Nah, yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam biasanya kana yaqifu ala ru'usil ay. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam biasanya memotong tiap-tiap potongan ayat. Nah, ini sunnah yang dituntunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam membaca suratul Fatihah. Dan memang membaca surat Al-Fatihah ini adalah rukun. La salata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. Tidak sah amalan ibadah salat seseorang bagi yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Ya. Sini kita sebutkan pada poin yang ke-11, yang A disunnahkan untuk membacanya dengan memenggal ayat-ayatnya. Yang B makmum membaca surat Al-Fatihah ketika imam melaksanakan sholat sirriyah. Kalau sholatnya sholat berjamaah dan kita menjadi makmum, membaca surat Al-Fatihah ini hendaknya kita baca ketika imam itu membaca bacaan sholatnya secara sirriyah, secara pelan, zuhur dan asar. Nah, di sini kita hendaknya juga membaca surat Al-Fatihah. Dan pada sholat jahriyah ketika bacaan imam tidak terdengar. Nah, kalau sholatnya dikeraskan oleh imam, kita cukup dengan mendengarkan bacaan imam. Karena bacaan imam ini sudah menjadi bacaan makmum. Kecuali kalau jamaahnya banyak dan kita berada di shaf belakang yang tidak mendengar bacaan imam, mikrofonnya mati atau tidak keras terdengar, ya, maka di sini kita kembali dituntunkan untuk membaca suratul Fatihah. Tapi kalau misalkan kita dapat mendengar bacaan imam, maka cukuplah bacaan imam itu menjadi bacaan makmum, kecuali untuk kehati-hatian seperti yang disebutkan di dalam mazhabnya Syafi'iyah dan mazhabnya Hanabilah untuk tetap membaca suratul Fatihah seiring dengan bacaan Fatihahnya imam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita mengikuti bacaan imam. Ini diantara pendapat yang disampaikan oleh para ulama. Yang tidak membaca pada bacaan sholat jahriyah, sholat wajib yang dikeraskan bacaannya oleh imam, kita diperbolehkan untuk tidak membaca dan juga diperbolehkan untuk membacanya. Al-amru wasi', permasalahan di dalam hal ini luas. Lalu kemudian setelah itu ahibatil kiram, yang ke-12 adalah membaca surat setelah surat Al-Fatihah pada 2 rakaat pertama. Ini tuntunan Nabi. Membaca surat pada 2 rakaat pertama. Ya. Sebelum itu ada sunnah membaca amin, ya. Sunnah membaca amin. Nah, itu ya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam memang menuntunkan hal tersebut, gitu ya.
Karena SAW idza intaha min qiraatil Fatihati qala amin. Gitu ya. Yajhar wa yamuddu biha sautah. Nabi itu kalau sudah membaca surat Al-Fatihah, Nabi mengucapkan amin, di mana Nabi mengeraskan bacaan amin dan memanjangkannya. Amin. Nah, itu ya. Kalau misalkan salat berjamaah, Nabi SAW menuntunkan idza ammanal imamu fa aminu, dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Ketika imam itu mengucapkan amin, maka hendaklah kalian juga ikut mengucapkan amin. Fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikah ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Karena barang siapa yang ucapan aminnya itu bersamaan dengan ucapan aminnya para malaikat, maka niscaya dosa-dosanya yang lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ada sunnah untuk kita itu membaca amin. Siapa yang tahu apa artinya amin? Bukan Anis Muhaimin ya. Apa amin? Allah kabulkan. Baik, mumtaz. Allahumma stajib, ya Allah kabulkan doa ini. Karena memang di dalam surat Al-Fatihah itu adalah mengandung doa. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami jalanmu yang lurus. Jadi di sini kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian setelah itu di poin yang ke-12 membaca surat setelah surat Al-Fatihah pada 2 rakaat pertama. Yang biasa dilakukan oleh Nabi. Poin yang A, disunnahkan memanjangkan bacaan pada salat subuh. Nah, ini ada kebiasaan yang biasa dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahibatul kiram. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu biasanya kalau di pelaksanaan salat subuh, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memanjangkan bacaannya. Ya, karena sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fiha bitwalil mufassal. Nabi itu kalau salat subuh biasanya yang dibaca adalah bacaan surat-surat yang panjang. Nah, biasanya yang dibaca oleh Nabi karena ahyanan, jadi terkadang Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca surat Al-Waqiah di rakaat yang pertama, di rakaat yang kedua dengan surat-surat yang panjangnya semisal. Nah, gitu ya. Terkadang Nabi membaca dengan surat Tur, terkadang Nabi dengan membaca surat Qaf. Nah, maka kalau tidak salah disebutkan di dalam mazhabnya Imam Ahmad, itu kalau sholat subuh biasanya rentang yang dibaca oleh Nabi itu dari surat Qaf sampai surat An-Naba, yang dinamakan dengan Tuwalul Mufassal. Dan membaca dengan wasatul mufassal, dengan bacaan yang pertengahan, ketika Nabi pada pelaksanaan sholat zuhur, asar dan isya. Salat yang jumlahnya 4 rakaat zuhur, asar dan isya ini biasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu membaca dengan bacaan yang pertengahan. Bacaan pertengahan itu bisa dari surat An-Naba sampai surat Ad-Duha. Nah, baru kemudian kalau pada salat maghrib biasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu membaca dengan bacaan yang ringan dari surat Ad-Duha sampai surat An-Nas. Nah, ini yang biasa dilakukan oleh Nabi. Meskipun terkadang Nabi di dalam salat subuhnya membaca surat-surat pendek, pernah. Ataupun di dalam salat maghribnya Nabi membaca surat panjang seperti surat Tur. Akan tetapi kalau kebiasaan Nabi subuh itu dipanjangkan, zuhur, asar dengan isya itu dibaca dengan bacaan pertengahan. Kalau salat maghrib itu Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca dengan bacaan yang ringan. Baik. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Lalu kemudian yang D, disunnahkan rakaat pertama lebih panjang dari rakaat kedua. Nah, jadi bacaan pada rakaat pertama disunnahkan lebih panjang dari rakaat kedua, yang biasa dilakukan oleh Nabi. Dan pada 2 rakaat terakhir lebih ringan dari 2 rakaat pertama. Ya, karena di 2 rakaat terakhir kan cukup membaca surat Al-Fatihah saja. Tidak disunnahkan untuk membaca surat-surat di dalam Al-Qur'an. Baik. Yang ke-13, disunnahkan menyederhanakan sholat ketika menjadi imam sholat jamaah. Ini sunnah yang dituntunkan oleh Nabi, untuk hendaknya seorang imam itu memperhatikan keadaan makmumnya. Ya. Ini sunnah yang dituntunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idza shalla ahadukum bin nasi falyujiz, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika seseorang di antara kalian melaksanakan salat bersama umat manusia, maka hendaklah kalian itu meringankannya. Fa inna mi waraihil kabir was-shaghir wal marid wa dzal hajah. Karena di belakang imam ini ada banyak orang, ada yang sedang sakit, ada yang ada yang sudah tua renta, ada yang masih anak-anak, ada yang punya banyak urusan. Jadi untuk hendaknya disederhanakan. Makanya dulu ketika Nabi mendapatkan laporan sahabat
Mu'adz bin Jabal itu ketika menjadi imam sholat dia panjangkan bacaannya seperti halnya Nabi memanjangkannya. Nah, maka Nabi SAW marah kepada sahabat kepada sahabat Mu'adz, afattanun anta ya Mu'adz, apakah engkau ini hendak menjadi fitnah bagi umat manusia. Nah, demikian Nabi SAW menuntunkan, kecuali kalau misalkan memang jamaahnya sudah terbiasa, memang dibiasakan untuk membaca dengan bacaan yang agak panjang misalkan, tidak ada masalah. Itu seperti halnya yang dilakukan oleh Nabi SAW. Tapi sekali lagi memang perlu memperhatikan, yang namanya imam ini memperhatikan keadaan makmumnya. Makmumnya ini terdiri dari siapa saja, hingga dia bisa menentukan apakah dia mungkin untuk memanjangkannya atau dia memendekkan bacaan-bacaan sholatnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Lalu kemudian pada poin yang ke-14, terkadang Nabi SAW memperdengarkan bacaan pada sholat sirriyah. Terkadang. Lalu kemudian yang ke-15, seusai membaca bacaan, diam sejenak sebelum rukuk. Misalkan kita berdiri, walam yakul lahu kufuwan ahad. Sunnahnya Nabi itu diam sejenak, baru kemudian setelah itu rukuk. Nah, ini yang biasa dilakukan oleh Nabi SAW. Lalu kemudian yang ke-16, ahibatul kiram, lalu bertakbir dengan mengangkat kedua tangan menuju rukuk. Allahu Akbar, takbirul intiqal. Takbir perpindahan ini masuknya dalam kategori kewajiban sholat kalau di dalam kitab Al-Fiqhul Muyassar. Meskipun sebagian para ulama mengkategorikan takbir ini sebagai amalan sunnah, namun kalau di dalam kitab Al-Fiqhul Muyassar ini masuk dalam kategori kewajiban karena tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi. Dan mengangkat kedua tangannya bagian dari amalan sunnah menuju rukuk. Yang lalu kemudian untuk tata cara rukuknya adalah dengan meletakkan kedua tangan di atas lutut dalam keadaan mencengkram, dengan meluruskan punggung dan kepala tidak mengangkat dan tidak juga menunduk kepalanya sejajar dengan punggung. Ini yang dahulu dilakukan oleh Nabi. Jadi kedua tangannya diletakkan di atas lutut mencengkram, lalu kemudian punggungnya lurus. Nah, ini sifat rukuknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian yang ke-17 membaca doa rukuk. Ya, membaca doa rukuk. Kalau sifat rukuknya Nabi SAW ini memang disebutkan wa kana SAW yada'u kaffaihi ala rukbatih. Jadi meletakkan kedua tangan itu berada di atas kedua lutut. Nabi dulu ketika rukuk meletakkan kedua telapak tangannya di atas kedua lututnya. Ya, dan Nabi memang memerintahkan hal tersebut. Lalu kemudian ya, kalau waktu meletakkan kedua tangan ini Nabi SAW Nabi SAW itu yufarriju baina asabi'i. Nabi membentangkan jari jemarinya. Jadi mencengkram. Itu tata cara rukuknya Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi SAW wa kana yujafi wa yunji mirfaqaihi an jambaihi. Nabi menjauhkan antara sikunya dengan perut Nabi SAW. Ini yang dilakukan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Baik. Wa kana la yasubbu ra'sahu wa la yakna. Nabi SAW itu tidak nunduk ketika rukuk dan tidak juga mengangkat, akan tetapi berada di pertengahan sejajar dengan punggung Nabi SAW. Lalu yang ke-17 membaca doa rukuk. Ini tentunya rukuk ini dengan tumak ninahnya ya, karena rukuk ini masuk dalam kategori rukun sholat dan tumak ninahnya juga. Jadi tsummarka hatta tatma'inna raki'ah. Lalu kemudian yang ke-17 membaca doa rukuk dengan doa yang sudah biasa kita baca. Subhana rabbiyal azimi, atau subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi, atau subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Semua itu boleh untuk kita baca. Yang ke-18 bangun dari rukuk dengan mengangkat kedua tangan menuju i'tidal dengan membaca sami Allahu liman hamidah. Dengan membaca sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu. Gitu ya. Kalau misalkan kita menjadi makmum, maka cukup dengan membaca Rabbana walakal hamdu, karena Nabi menyampaikan wa idza qala sami Allahu liman hamidah faqulu Rabbana walakal hamdu. Kalau imam itu bangkit menuju i'tidal dari rukuknya dan mengucapkan sami Allahu liman hamidah, hendaklah kalian mengucapkan Rabbana walakal hamdu, gitu ya. Rabbana walakal hamdu atau Rabbana lakal hamdu atau Allahumma Rabbana walakal hamdu, itu semua terdapat riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sambil mengangkat kedua tangan tadi ya. Lalu kemudian yang ke-19 adalah bertakbir. Ya. Lalu bertakbir setelah i'tidal dalam keadaan tumakninah
membaca Rabbana walakal hamdu, dan di sana juga ada sunnah bacaan yang bisa kita baca di saat kita i'tidal. Setelah itu ahibatil kiram adalah bertakbir menuju sujud. Nah, ini kalau sunnahnya kebiasaan Nabi tidak mengangkat kedua tangan, meskipun terdapat riwayat terkadang Nabi mengangkat kedua tangannya. Namun kalau kebiasaannya Nabi SAW tidak mengangkat. Jadi kalau mengangkat kedua tangan itu takbiratul ihram 1, yang kedua takbir menuju ruku', yang ketiga bangun dari ruku', baru kemudian yang terakhir ini ketika orang berada dari rakaat kedua menuju rakaat yang ketiga. Nah, ini 4 keadaan yang biasa dilakukan oleh Nabi mengangkat kedua tangan di dalam salatnya. Lalu kemudian yang ke-20 adalah turun menuju sujud dengan cara meletakkan kedua tangan terlebih dahulu atau kedua lutut terlebih dahulu. Al-amru fi hawasi'. Ini khilafiyah panjang di antara para ulama. Ini tangan dulu apa kedua lutut terlebih dahulu. Semuanya boleh dilakukan. Semuanya boleh dilakukan karena memang khilafiyah di dalam permasalahan ini cukup panjang. Yang lebih menitik beratkan meletakkan kedua tangannya ahlan wa sahlan, ataupun yang lebih menitik beratkan meletakkan kedua lututnya sebelum kedua tangannya pun juga diperbolehkan, tidak ada masalah. Lalu kemudian setelah itu ahibatil kiram azan wa azakumullah, yang ke-21 lalu sujud dengan merapatkan jari jemarinya, tangan maksudnya, menghadapkannya ke arah kiblat dan posisi tangan sejajar dengan pundak, terkadang sejajar dengan anting-anting telinga. Seperti halnya ketika kita bertakbir, seperti itu juga kita letakkan tangan kita di saat sujud. Ya. Yang D dengan meletakkan 7 anggota tubuh, dahi disertai hidung, kedua tangan, kedua lutut dan kedua ujung kaki dengan merapatkannya dan menghadapkannya ke arah kiblat. Ya. Jadi sujud ini seperti itu dituntunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu ya, hibatul kiram azza wa azakumullah. Baik. Jadi itu adalah tata cara sujud Nabi sallallahu gitu ya. Umirtu an asjuda ala sab'ati a'zam. Aku diperintah untuk bersujud dengan meletakkan 7 anggota tubuh. Alal jabhah, yang pertama adalah dahi, wa asyara biyadihi ila anfih. Lalu kemudian Nabi memberikan isyarah kepada tangan, kepada hidungnya. Jadi yang pertama dahi plus hidung, wal yadaini kedua tangan, war rukbataini lalu kemudian kedua lutut, wa atrafal qadamain. Lalu kemudian kedua ujung jari jemari kaki. Nah, sunnahnya juga dirapatkan, lalu kemudian diarahkan ke arah kiblat. Ini adalah tata cara sujud yang dituntunkan oleh Nabi. Disunnahkan untuk mengangkat kedua lengan. Nah, jadi disunnahkan ketika kita sujud itu mengangkat kedua lengan kita. Jadi tidak diletakkan di atas lantai. Karena ini kata Nabi SAW, fala yambasitu ahadukum dhira'aihi bisatal qalb. Orang kalau sujud itu jangan meletakkan kedua sikunya itu ke tanah seperti halnya anjing melakukan hal tersebut, tapi diangkat. Bahkan kalau orang sholat sendiri, di antara sunnah yang dituntunkan oleh Nabi SAW, Nabi itu yujafi, menjauhkan yang namanya lengan ini dari perut Nabi SAW, sampai terkadang ketiak putih Nabi SAW itu terlihat. Nah, ini di antara yang dituntunkan oleh Nabi SAW. Lalu kemudian membaca doa dengan doa subhana rabbiyal a'la atau subhana rabbiyal a'la wa bihamdi atau subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli, ataupun dengan doa-doa sujud yang pernah dituntunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ke-22 lalu bertakbir dan bangun dari sujud menuju duduk di antara dua sujud, ya. Lalu duduk di antara dua sujud dengan duduk iftirash, dengan cara menduduki kaki sebelah kiri dan memberdirikan ujung kaki sebelah kanan dengan meletakkan kedua tangan di atas paha atau lutut. Lalu kemudian membaca duduk di antara dua sujud, dan boleh untuk duduk di antara dua sujud ini dengan duduk iq'a. Duduk iq'a itu adalah duduk di mana kita itu memberdirikan kedua kaki kita dan kita duduk di atas tumit. Nah, begitu ya. Ini duduk iq'a itu siapa yang bisa mencontohkan kira-kira? Kalau duduk iftirash sudah jelas ya, duduk iftirash. Nah, ini adalah di antara yang diperbolehkan untuk kita lakukan ketika duduk di antara dua sujud. Ketika duduk di antara dua sujud. Nah, jadi begitu. Ahibatul kiram azzani wa azzakumullah. Ini kalau dari tadi rukuknya rukun beserta tumakninahnya, lalu i'tidalnya rukun dengan tumakninahnya, sujudnya rukun dengan tumakninahnya. Gitu ya, duduk di antara dua sujudnya rukun dengan tumakninahnya. Kalau bacaan di dalam rukuk satu kali bacaannya adalah wajib, tidak boleh ditinggalkan. Sunnahnya sampai sebanyak 3 kali. I'tidal juga sama.
gitu ya. Bacaan satu kali zikirnya adalah wajib, sujud juga sama. Bacaan satu kali zikirnya adalah wajib, termasuk duduk di antara dua sujud dengan membaca bacaan yang paling ringan, Rabbighfirli, Rabbighfirli. Umpama disempurnakan lebih utama lagi. Lalu kemudian yang ke-24, lalu bertakbir menuju sujud kedua. Yang ke-25 lalu bangun dari sujud dan bertakbir dan duduk istirahat sejenak lalu bangkit menuju rakaat kedua. Nah, setelah sujud yang kedua ada sunnah yang bisa dilakukan oleh seorang muslim, yaitu yang dinamakan dengan jalsatul istirahah, duduk sejenak. Itu ya. Dinamakan dengan jalsatul istirahah. Ini yang biasanya dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sudah sepuh. Thumma yastawi qa'idan ala rijlihi al-yusra mu'tadilan hatta yarji'a kullu azmin ila mawdi'ihi. Jadi Nabi itu sebelum bangkit ke rakaat berikutnya, Nabi duduk sejenak, baru kemudian setelah itu bangkit menuju ke rakaat berikutnya. Itu ya. Lalu kemudian setelah itu ahibatil kiram azzani wa azzakumullah, sunnah Nabi selanjutnya adalah al-i'timadu 'alal yadaini fin nuhudi ila rak'ah. Jadi sunnahnya Nabi itu di sini tidak disebutkan, terlewat, adalah menyandarkan kepada kedua tangan di saat kita bangkit menuju ke rakaat berikutnya. Menyandarkan kedua tangan. Itu ya. Bisa dengan membentangkan kedua tangan kita, bisa juga dengan mengepal. Ini semuanya pernah dilakukan oleh Nabi SAW. Wa kana ya'jinu fis shalah ya'tamidu ala yadayhi idza qam. Nabi itu ketika bangun dari duduk sejenak atau dari sujud menuju ke rakaat berikutnya, Nabi bersandar pada kedua tangannya. Terkadang Nabi SAW ya'jin, jadi mengepalkan kedua tangan Nabi SAW. Terkadang juga tidak mengepalkannya. Ini ahibatul kiram di antara yang dilakukan oleh Nabi SAW. Lalu kemudian selanjutnya ahibatul kiram azzani azzakumullah, lalu di rakaat kedua melakukan seperti pada rakaat pertama, hanya saja tidak membaca doa iftitah. Yang ke-27 duduk tasyahud awal, seperti duduk di antara dua sujud dengan mengisyarahkan jari telunjuk sebelah kanan ke arah kiblat dan mengarahkan pandangan kepadanya. Ini di antara yang dilakukan oleh Nabi. Dan tasyahud awal seperti yang kita sampaikan masuk dalam kategori kewajiban sholat, karena Nabi ketika melakukan tasyahud awal ini pernah lupa dan Nabi tidak menggantinya. Nabi cukup melakukan sujud sahwi hingga disimpulkan oleh para ulama ini tidak masuk dalam kategori rukun sholat, karena kalau yang ditinggalkan adalah rukun mesti harus diganti. Jadi masuknya dalam kewajiban sholat kalau seperti yang disebutkan di dalam Al-Fiqhul Muyassar. Lalu kemudian setelah itu yang ke-28 lalu membaca doa tasyahud dengan lengkap dan diperbolehkan untuk berdoa setelahnya. Lalu kemudian yang ke-29 lalu bertakbir menuju rakaat ketiga. Lalu kemudian yang ke-30 lalu duduk tasyahud akhir dengan cara duduk tawarruk seperti yang biasa kita lakukan, dengan cara memasukkan kaki kiri di bawah kaki kanan, lalu memberdirikan jari jemari kaki kanan dan menghadapkannya ke arah kiblat diikuti dengan mengisyarahkan jari telunjuk. Lalu kemudian yang ke-31 membaca doa tasyahud akhir, lalu kemudian setelah itu membaca sholawat Ibrahimiyah, lalu kemudian setelah itu membaca doa, baru kemudian setelah itu diakhiri dengan salam, gitu ya. Lalu mengucapkan salam dengan menoleh ke sebelah kanan hingga pipinya terlihat, dan demikian dengan sebelah kiri. Saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Terkadang Nabi juga membaca Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Kalau yang pertama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, yang keduanya Assalamualaikum warahmatullahi. Yang biasa dibaca oleh Nabi juga Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Terkadang Nabi membaca Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum. Itu semua pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau yang ucapan salam pertamanya ini adalah rukun salat, yang keduanya adalah sunnah. Dan menolehkan wajah ini masuknya dalam kategori sunnahnya salat. Nah, ini adalah ihbatil kiram, adalah kesimpulan tentang tata cara salat Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita dimudahkan untuk dapat menerapkan di dalam kehidupan keseharian kita, yaitu melaksanakannya dengan khusyuk, dengan tumakninah. Begitu. Ukuran tumakninah itu kalau dalam berdiri adalah seukuran membaca surat Al-Fatihah. Jadi kalau ada ruang untuk membaca surat Al-Fatihah,
Nah, ini masih masuk dalam rukuknya. Ukuran tumakninah di dalam rukuk itu adalah ketika kita masih berkesempatan untuk membaca satu kali zikir di dalam rukuk. Nah, jadi kalau masih sempat membaca subhana rabbiyal azimi, nah ini masih masuk ukuran paling minimal di dalam tumakninah. Meskipun yang paling utama adalah sampai benar-benar ini ya, sampai benar-benar jadi rukuknya sampai benar-benar tenang, sampai benar-benar dituntaskan bacaannya, itu yang terbaik tentunya. Nah, tapi kalau misalkan kita mendapati imam itu kok terlalu cepat sholatnya, nah selagi kita masih mampu membaca satu kali zikir di tiap-tiap gerakan itu, masih masuk dalam kategori sholat yang sah. Nah, tapi kalau misalkan untuk imam rukuk kita belum apa-apa, rukuk juga tidak sempat baca apa-apa, i'tidalnya juga sama, nah, maka ini bermasalah pada perihal tumakninahnya. Sementara tumakninah ini adalah bagian dari salah satu rukun sholat. Yang kalau seperti yang kita sampaikan dalam hadisnya Khalad ibn Rafi', Nabi SAW sampaikan, irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Kamu kembali sholat lagi karena sesungguhnya kamu belum sholat, kata Nabi SAW. Nah, jadi begitu. Kalau masih sempat membaca satu kali zikir di tiap-tiap gerakan tersebut, masih masuk dalam ukuran paling minimal di dalam tumakninah sholat. Wallahu a'lam. Dan dilarang meletakkan di lantai hingga tidaknya. Ada perbedaan dengan wanita, hibatul kiram, di mana kalau wanita itu ya, di dalam rukuk dan di dalam sujudnya, kalau seperti di dalam mazhabnya Imam Syafi'i, itu dianjurkan untuk yadhum, untuk merapatkan lengannya ke tubuhnya hingga lebih menutupi auratnya. Nah, jadi di saat rukuk dan di saat sujud tidak membentangkan kedua sikunya, seperti halnya pada laki-laki. Jadi sebagaimana disebutkan di dalam mazhabnya Imam Syafi'i. Jadi sebagian yang lain menyampaikan yang seperti itu disunnahkan ketika seorang wanita ini melaksanakan sholat di tempat yang berkemungkinan untuk dilihat oleh laki-laki asing. Tapi kalau misalkan dia melaksanakan sholat di dalam rumahnya, maka hukum asal pelaksanaan sholat wanita itu ya sama dengan laki-laki. Nah, jadi kalau di dalam rumah tetap seperti yang dituntunkan oleh Nabi, namun kalau misalkan berjamaah di masjid yang memungkinkan terlihat oleh laki-laki asing, maka hendaknya dia merapatkan lengannya di saat rukuk dan di saat sujud. Nah, namun kalau dalam mazhabnya Syafi'iyah memang disebutkan secara menyeluruh, gitu ya, yang namanya perempuan pada saat rukuk dan pada saat sujud untuk hendaknya merapatkan lengannya hingga lebih menutupi auratnya. Nah, wallahu a'lam. Ada lagi yang lain, habatul kiram? Baik. Ini adalah pelajaran yang dapat kita sampaikan, ringkasan ringan dari apa yang sudah kita sampaikan secara terperinci, gitu ya. Dari pembelajaran sebelumnya, kalau yang ditinggalkan rukun maka harus diganti dan ditutup dengan sujud sahwi. Kalau yang ditinggalkan kewajiban sholat maka tidak perlu diganti, cukup ditutup dilengkapi dengan sujud sahwi. Nah, tapi kalau yang ditinggalkan sunnah-sunnahnya sholat, maka tidak ada masalah, tidak harus melakukan apa-apa. Ya, tidak harus melakukan apa-apa. Tapi semoga yang kita pelajari dapat memberikan kemanfaatan. Kita lanjutkan materi selanjutnya di kesempatan berikutnya tentang sholat-sholat sunnah dengan berbagai jenisnya yang dituntunkan oleh Nabi. Kita akhiri sampai di sini dulu. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا